Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal kebaikan buat kita semua. Bapak sekalian, kita pada semua ini akan melanjutkan tadabbur kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana ini merupakan bagian daripada proses kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup buat kita semua. Di tengah-tengah di mana pada kali ini ataupun di setiap masa tentunya ada hal-hal yang memang kita melihat manusia ya ada dalam kebingungan menghadapi tantangan-tantangan kehidupan atau cobaan-cobaan kehidupan. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuknya buat kita semua, yaitu Al-Quran. Cuma masalahnya sudah sejauh mana kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Maka mudah-mudahan bagian daripada upaya kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk adalah kita mempelajarinya, kita mentadabburinya. Baik, pada kali ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah. Kemarin adalah ayat 26 ya, 26 27, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan satu pernyataan bahwa di situ Allah tidak malu ya untuk membuat satu perumpamaan walaupun hanya dengan satu ekor nyamuk atau yang lebih kecil ya darinya, atau yang ada di atas nyamuk. Nah, orang-orang yang beriman mereka mengetahui bahwasanya itu adalah al-haq ya min rabbihim, adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Nah, ayat ini dari Mufassir memberikan satu tafsiran bahwa ada yang mengatakan bahwa ini adalah jawaban atau sikap terhadap sikap orang munafik ya, yang dimana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran tentang orang munafik, gambaran-gambaran seperti di dalam ayat sebelumnya di 24 ya, atau di ayat 23-nya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang munafik itu adalah orang yang ada di dalam kegelapan di tengah terang benderang. Ya, masaluhum kamasalil ladzi istawqada naro. Kemudian di ayat selanjutnya juga diibaratkan orang yang ada di tengah-tengah badai, di tengah-tengah hujan yang besar, kemudian di situ ada kilat dan mereka ada di dalam kegelapan. Lalu orang munafik mensikapi ayat-ayat itu dengan kenapa Allah memberikan perumpamaan seperti itu gitu kan. Nah, kemudian ada yang sebelumnya juga adalah kaitan dengan sikap terhadap ayat Allah yang memberikan tamsil-tamsil, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran ini. Lalu mereka mensikapinya dengan mempertanyakan kenapa Allah mesti memberikan perumpamaan-perumpamaan seperti itu. Maka ayat ini, ayat ke-24 itu seperti itu. Nah, yang digarisbawahi daripada ayat ke-26 ini adalah bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah benar, dan Allah tidak akan malu dengan membuat satu perumpamaan ya, walaupun hanya dengan seekor nyamuk, sekecil nyamuk. Nah, Bapak sekalian, di sini adalah annahul haqqu mir rabbihim, bahwasanya perumpamaan itu adalah kebenaran dari Tuhan. Nah, ini adalah titik yang Allah ataupun point of view-nya lah gitu ya, bahwasanya kita meyakini apa yang telah diturunkan Allah itu dari Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah kebenaran seperti itu. Nah, ini seringkali lupa. Kadang-kadang
Kita itu ketika mendengarkan Al-Quran atau penjelasan Al-Quran atau hadis itu seolah-olah dari ustadznya gitu kan, bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sering. Sehingga yang keluar adalah itu kata ustadz, kata ini. Padahal yang dituntut adalah ini adalah kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Bahkan lebih jauh lagi ada orang yang mengetahui ini atau kebenaran dari Allah, kemudian mereka menolaknya. Itu yang paling berbahaya. Ini termasuk ketika kita baca Quran, bahwa yakinlah itu adalah yang dibaca itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini annahul haqqu min rabbihim. Orang yang beriman itu mengetahui bahwasanya itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Kemudian orang kafir tadi ya seperti hanya diungkapkan oleh orang munafik serta orang-orang kafir lainnya, mereka bertanyakan kenapa Allah membuat satu perumpamaan seperti ini. Gitu. Jadi itu adalah ketetapan, ya, artinya penegasan dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Ini keyakinan itulah yang memang harus dibangun. Kebenaran yang sudah ditetapkan di Allah Subhanahu Wa Taala, lalu itu ditetapkan sebagai satu keyakinan bahwa itu adalah kebenaran bagi kita semua. Termasuk seperti hanya mensikapi kejadian-kejadian yang terjadi kayak yang di luar nalar ya, seperti kejadian Isra Miraj ya, di mana orang-orang saat itu meragukan kebenaran Rasulullah SAW, cerita Rasulullah SAW tentang kejadian Isra Miraj. Maka Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama membenarkan, ya mau bagaimanapun, bahwa Rasulullah SAW itu saat itu adalah benar melakukan Isra dan Mi'raj. Ini juga sama di dalam Al-Quran, sejatinya adalah kita sami'na wa ata'na. Ya. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ya. Kami seperti itu. Tidak banyak mempertanyakan. Pokoknya melakukan saja gitu kan. Jadikan ini sebagai ini. Nah, Bapak sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala di ayat selanjutnya menggambarkan bahwasanya wa ma yudilu bihi ilal fasiqin, bahwasanya perumpamaan itu tidaklah menyesatkan kecuali bagi orang yang fasik. Siapa yang fasik? Yaitu alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard. Itu orang-orang yang melanggar ya janji kepada Allah SWT setelah mengikatnya, serta yaqta'una ma amarallahu, memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambungkannya. Serta wa yufsiduna fil ardi. Sini Allah SWT memberikan satu gambaran tipe orang yang fasik, dalam hal ini adalah orang-orang yang melanggar, orang-orang yang kafir yang menolak kebenaran, yaitu orang yang mengingkari janji, kemudian memutus silaturahmi, memecah belah umat gitu kan. Kemudian berbuat kerusakan. Itulah orang-orangnya. Nah, kemudian di ayat 28 ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna. Dan ini di ayat 28 itu, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana ya, kaifa takfuruna, bagaimana kalian bisa menjadi kufur? Kaifa takfuruna, bagaimana kalian bisa menjadi kufur? Wa kuntum amwatan, ya. Sedangkan kalian sebelumnya sebagai makhluk yang mati. Ya gitu. Ahyakum, kemudian kalian dihidupkan. Summa yumitukum, kemudian kalian dimatikan. Summa yuhyikum, kemudian kalian dihidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Ibnu Katsir dan beberapa mufasir lainnya ya menjelaskan bahwa ini adalah ayat diawali dengan huruf istifham. Istifham itu adalah pertanyaan ya, yang mengandung apa ya? Ta'jib ya, ta'jub buat tarbih wal inkar gitu. At-taubih wal inkar. Jadi ungkapan at-ta'jub, keheranan gitu. Jadi kalau bahasa ininya kaifa itu kan bagaimana engkau gitu. Kaifa halu kalau dalam bahasa percakapan sehari, how are you gitu. Jadi pertanyaan, tapi bukan hanya kalau hanya sebatas itu hanya menanyakan keadaan saja, tetapi kalau di ayat ini kaifa itu mengandung satu keheranan. Kenapa manusia ini? Ya, bagaimana kalian ini gitu kan? Kaifa takfurun? Bagaimana kalian bisa kufur? Gitu. Jadi ada istifham bermakna tajub, mutawbih wal inkar gitu kata Sa'di gitu ya. Kaifa yahsilu minkumul kufra billah? Atau kaifa yahsulu minkumul kufra billah? Bagaimana mungkin kalian bisa berbuat kekufuran kepada Allah SWT, padahal Allah SWT adalah zat yang alladzi khalaqakum minal adam. Padahal Allah itu adalah zat yang telah menciptakan kalian dari tidak ada. Kemudian wa an'ama alaikum bi asnafil ni'am, kemudian memberikan nikmat kepada kalian dengan berbagai macam nikmat. Ya. Jadi kalau Asadi di sini mengibaratkan dengan ungkapannya seperti itu. Bagaimana manusia bisa kufur kepada Allah yang telah menciptakan manusia dari tidak ada. Ya manusia itu kan asalnya tidak ada, yang menjadi ada. Kemudian manusia menikmati kehidupan ini. Ya, kenapa mesti kufur gitu? Kenapa mesti kafir? Ya, atau mengingkari kebenaran dari Allah SWT, mengingkari Allah SWT sebagai ilah, sebagai Tuhan gitu. Jadi jadi hadza istifham di mana at-ta'ajjub wa taubih wal inkar. Kemudian kata Sa'di setelah itu ya, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala alaikum biasna fil ni'am, kemudian Allah yang telah memberikan nikmat kepada kalian dengan berbagai macam nikmat. Ya. Summa yumitukum inda istikmali ajalikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kalian setelah istikmali ajalikum, setelah selesainya ajal kalian. Wa yazazikum fil kubur, dan Allah nanti akan memberikan satu balasan di dalam alam kubur. Ya, setelah kematian masuk alam kubur, kemudian summa yuhyikum ba'dal ba'ts wan nusyur. Kemudian Allah hidupkan kembali. Ya, setelah terjadi hari kiamat dan hari hisab, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, gitu kan, summa ilaihi turja'un, kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan dihisab, bakal dibalas kumul jaza al-aufa, dan Allah nanti akan membalas dengan balasan yang setimpal. Ya. Apabila kalian berpaling dari Allah, ya, kemudian mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengingkari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk agama ini, maka min ba'di dzalika tahta dinihil jazai, ya. Kenapa kalian gitu kan bisa kufur kepada aturan ataupun kepada petunjuk Allah ini. Ini kata As-Sa'di. Jadi memberikan satu penjelasan tafsir gitu kan, menyentuh tentang bagaimana manusia bisa kufur gitu kan. Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah, padahal Allah lah yang memberikan kenikmatan pada manusia, kemudian Allah nanti akan mematikan semua manusia. Dimatikan, masuk alam kubur, kemudian di situ ada alam kuburnya, ya nanti di situ juga diberikan kondisinya tergantung amal, dan dibangkitkan nanti di hari kiamat, kemudian di hari hisab itu setelah dikumpulkan di padang mahsyar gitu kan, kemudian dihisab lagi, kemudian di situ
akan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan manusia. Nah, di sini diberikan gambaran ya, ketika di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum. Disebutkan fase-fase kehidupan. Ya, jadi ketika manusia dari ada, tidak ada menjadi ada, kemudian dimatikan, manusia akan masuk ke dalam masa kematian, kemudian manusia akan masuk ke dalam masa kubur, kemudian dibangkitkan kembali. Ya, kalau kita telah bahas ya, bahwa proses dari masuk alam kubur, kemudian nanti masuk ke padang mahsyar, itu waktu-waktunya lama. Ya, jauh lebih lama daripada masa di dunia. Nah, dengan kondisi kenapa manusia berkufur? Apakah gak takut gitu kan? Apakah tidak memperhatikan tentang proses fase-fase kehidupan itu? Dan di semua fase itu Allah SWT adalah penciptanya. Allah SWT sebagai, nah ini penting ya buat menjadi satu keyakinan, ya, keyakinan manusia di dalam menjalani kehidupan. Jadi ini kata Sa'di. Kemudian Ibnu Katsir ya memberikan satu pengantar ataupun tafsiran terhadap ayat ini bahwa yakunu ta'ala muhtajan ala wujudihi wa qudratihi. Jadi Ibnu Katsir melihat dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala muhtajan ala wujudihi. Jadi berhujjah atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang diingkari oleh orang-orang yang kafir gitu kan. Yang diingkari orang-orang kafir, Allah memberikan satu hujjah ya, atas keberadaan Allah SWT wa qudratihi dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu al-khaliq al-mutasarrif. Bahwasanya Allah adalah yang menciptakan, al-khaliq, kemudian al-mutasarrif, Allah yang fi ibadihi, dan Allah yang mengatur hamba-hambanya. Allah yang mengatur kehidupan. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Takfuruna billahi. Jadi kaifa yajhaduna wujudahu aw ta'buduna ma hu ghairahu. Bagaimana kalian bisa ataupun menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala atau kalian mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi Ibnu Katsir menegaskan di sini muhtajan ala wujudih wa qudratihi. Jadi kalau tadi As-Sa'di ya lebih ke ditunjukkan kepada manusia, di mana di situ menunjukkan bahwa proses hidup ini adalah dibuat oleh Allah SWT. Kemudian kalau Ibnu Katsir itu menekankan bahwa ini adalah hujjah ya atas keberadaan Allah SWT dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang ya sebenarnya bukan pengetahuan yang baru ya tentang ini. Ini adalah sesuatu yang sering didengar, dan sudah kita pahami, tetapi masalahnya adalah bagaimana sejauh mana pemahaman tentang hal ini bisa mempengaruhi dalam kehidupan, dijadikan sebagai tolak ukur akan keimanan kita, tolak ukur akan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muhtajan ala wujudihi wa qudratihi. Ibnu Katsir begitu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyaakum. Dan kalian adalah sebelumnya amwat, ya, mati, fahyaakum. Nah, di sini qad kuntum adaman fa akhrajakum ilal wujud. Di mana sebelumnya kalian adalah sesuatu yang tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu mengeluarkan kalian menjadi ada. Ya, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, am huliku min ghairi syai'in, ya, am humul khalikun. Di mana di situ kalian ataupun mereka manusia diciptakan atau makhluk-makhluk diciptakan min ghairi syai'in, ya, dari sesuatu yang tidak ada. Ya, kita kan nggak ada sebelumnya. Mani kan ada di dalam di dalam air mani, dan air mani sebelumnya adalah yang keluar dari sela-sela tubuh kita gitu. Am huliku min ghaiz am humul khalikun. Ya, apakah mereka yang menciptakan? Am khalaqus samawati wal ardh, atau mereka menciptakan langit dan bumi?
bal la yuqinun, bahkan mereka tidak yakin. Itu di dalam surat At-Tur ayat 35 dan 26. Ya. Kemudian di dalam surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan dikatakan hal ata 'alal insani ya, hinu minad dahri lam takun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepada manusia satu waktu ya hinun minad dahr, bagian daripada ad-dahr waktu atau tahun, lam yakun syai'an madhkura, di mana manusia saat itu tidak atau tidak apa lam yakun syai'an madhkura, ada dalam satu kondisi di mana tidak disebutkan, tidak ada. Itu. Ini adalah ayat-ayat berkaitan dengan eksistensi manusia seperti ini ya, ataupun sesuatu proses proses keberadaan manusia seperti ini, itu banyak ya ayat-ayat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian di sini Ibnu Jurayz ya dari atau Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kuntum amwatan fahyakun yaitu amwatan fi aslabi abaikum. Ya. Jadi di mana keadaan kalian adalah dalam keadaan mati, kemudian fahyakun, kemudian dihidupkan kembali, yaitu amwatan fi aslabi abaikum. Jadi dalam keadaan menjadi makhluk mati ya, fi aslabi abaikum, ketika masih dalam sulbi tulang-tulang abaikum, bapak-bapak kalian, lan takunu syai'an hatta khalaqakum, di mana kalian tidak dalam masih tidak ada jadi apa-apa gitu kan, hatta khalaqakum, sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian ya. Jadi kata Ibnu Abbas adalah kata amwat di situ ya, kaifa takruna billahi wa kuntum amwatan, dan sini ada kata Ibnu Abbas itu ketika kita masih ada di dalam tulang sulbi manusia tempat kita gitu. Jadi dalam ayat itu jadi di situ Allah SWT untuk membalaskan semua ahyaku ini dihidupkan kembali atau dalam hidup ya kita sekarang dunia gitu kan. Kemudian ahyakum summa yumitukum, nah ini yumitukum di sini kematian ya, menghadapi kubur gitu. Summa yumitukum selanjutnya dihidupkan kembali ketika masuk ke dalam keadaan mahsyar. Jadi ketika di summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un ya. Nah, kepada Allah turja'un, dikembalikan ketika manusia setelah ini dihisab ya. Hisab Allah sementara, lalu itu apakah di sini masuk ke jannah? Jadi Allah menggambarkan kembali ya, perjalanan hidup manusia. Kemudian dari keseluruhan itu, Allah di sini dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa ini semua itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia di sini ahya, di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan asnaf al-an'am gitu ya. Jadi berbagai macam kenikmatan. Satu gambaran yang biasa, tapi yang harus kita ini kan adalah
bagaimana kita menjadikan pengetahuan ini ataupun menjadi suatu keyakinan, menjadi suatu keyakinan dalam mensikapi kebenaran. Yang paling ini adalah bagaimana menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang disembah, sebagai kita menjadikan kita dengan ini kita menjadikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang di sini ditekankan. Ya, di tafsir-tafsir lain juga menggambarkan seperti itulah gambaran daripada ayat ini. Jadi ayat ini adalah sebagai tadi ya, kalau Ibnu Katsir mengatakan ini adalah muhtajjan ya, sebagai hujjah atas keberadaan Allah SWT, bahwa Allah yang menciptakan dan Allah yang Maha mengatur, lalu Allah yang Maha memberikan segala sesuatunya buat kita semua, kemudian kenapa kalian bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini. Ini penting ya ketika seseorang yang memiliki keyakinan tentang bahwa manusia itu akan mati dan manusia itu akan menghadapi kehidupan selanjutnya dan manusia itu punya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kalau kita tadaburi ya terhadap dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita suka ungkapin, apakah ingat mati gitu kan? Iya kita, apakah ingat mati? Apakah ketika melakukan kejahatan, ya dosa gitu kan? Kadang suka ada ungkapan, dia gak ingat mati gitu ya. Ini sangat penting ya. Selain itu semua gitu kan, bukan masalah sama kematiannya, tetapi ingat bahwa itu akan dihisab nanti. Dan lebih dari itu adalah ketika kita menjadikan Allah sebagai sebagai Tuhan gitu, sebagai digambarkan dengan di dalam surat Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad gitu. Maka tumpuan kita Allah jadikan sebagai setiap mengeluhkan segala permasalahan, menjadi sandaran kehidupan kita, maka yakinlah bahwa Allah itu kan tidak pernah mati, tidak pernah ngantuk, dan maha kuasa atas segala sesuatu. Maka akan terjadi satu kekuatan dalam menghadapi kehidupan gitu. Tidak gampang. Jadi ini yang harus ditekankan saat ini. Dimana kadang-kadang orang kan yang kejadian loncat dari jembatan bulan-bulan kemarin kan ada seorang remaja ya yang ternyata dia menjadi tulang punggung, kemudian dia menulis pesan kan, saya bosan dengan kehidupan ini gitu kan, loncat gitu. Padahal permasalahannya apa sih, segede apa gitu ya, dia kan punya Allah gitu kan, curhatlah kepada Allah, mintalah solusi gitu kan dengan apa yang dihadapi. Nah, burnout kayak gitu kan jadi permasalahan psikologi ya, manusia saat ini. Jadi gampang ya burnout itu frustasi gitu kan, gampang bosan kayak gitu. Nah, selain itu tadi ya, ketika kita dalam kebenaran juga ya kita istiqomah dengan kebenaran ini. Bahwa dalam hal keistiqomahan, dalam hal menjalankan kebenaran itu lalu dibenci, lalu dimusuhi oleh orang-orang yang memusuhinya gitu kan, orang-orang yang membencinya, maka di situ tidak menjadikan orang-orang yang beriman itu ciut. Ya. Maka kita lihat ya bagaimana para sahabat ataupun gambaran orang-orang yang memiliki keimanan ini, bagaimana mereka selalu istiqomah dalam memegang kebenaran gitu kan. Dalam hal kecil ataupun besar gitu kan. Seperti yang dilakukan seumpama oleh orang kejujuran pada diri seseorang, maka dia punya keyakinan gitu kan bahwa tidak ada yang bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang
luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika tadi berhadapan dengan orang yang memusuhi, orang yang menolak, orang yang mengecilkan, maka dia tetap sebagai ya'lu wala yu'ala alaihi gitu kan. Dia tinggi dan tidak ada yang meninggikan. Kenapa? Karena dia bersandar kepada yang maha tinggi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti ungkapan Said Qutb ya di dalam Ma'alim Fitorik itu, atau di dalam pengantar kitab Fidhilal Qur'annya, kitab tafsirnya, di pengantarnya ya Said Qutb mengatakan bahwa aku seperti ada di dalam atau di atas bukit yang tinggi melihat kehidupan manusia itu. Jadi bisa melihat semua permasalahannya tuh bisa dilihat gitu kan, oh gitu. Ya bisa terbaca, bisa ketika ada di dalam Al-Qur'an, ketika kita menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup. Dari kacamata Al-Qur'an. Jadi ketika melihat permasalahan itu, ketika melihat manusia itu, maka melihat dari helikopter view gitu, sudah kebaca, tergambar gitu kan. Lalu menghadapi orang-orang yang menolak juga tergambar segitulah, cemen lah gitu kan. Cuma kalian kadang-kadang orang-orang yang kafir atau orang-orang yang menolak kebenaran itu, dia tertutupi dengan hawa nafsunya, dia tertutupi oleh ambisinya, ya, sehingga yang terjadi adalah mereka menolak. Jadi seperti itu. Jadi dari ayat ini ya Allah SWT menunjukkan tentang keberadaannya dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu digambarkan tentang kehidupan, di mana kehidupan itu sendiri Allah yang menciptakan. Jadi ayat ini secara umum ya merupakan istifham inkari, pertanyaan yang kecaman yang menunjukkan keheranan Allah Subhanahu wa taala atas kekafiran manusia. Ya, padahal bukti keberadaan dan kekuasaan Allah sangat nyata ya. Melalui apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dan sebelumnya mati ya. Keadaan sebelum lahir, ya, kemudian hidup di dunia, kemudian kematian dari dunia, kemudian kehidupan akhirat, dan kepulangan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Nah ini di tafsir kontemporer ya, seperti dari tafsir Al-Manar Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, dikatakan bahwa ayat ini adalah merupakan menjelaskan bahwa ayatnya dalil kuat yang menunjukkan tatanan keberadaan manusia dan keharusan iman kepada hari kebangkitan. Jadi di sini di dalam tafsir qad bayyanallahu ta'ala ta'aqabal mauti wal hayati 'alal insani liyadulla ala qaddatihi 'alal i'adah. Fa inna man qadara 'alal insai qadirun 'alal i'adah. Ya, kata di sini ya di dalam Al-Manar ini bahwasanya Allah Maha berkuasa atas mengadak ataupun insya ya, menjadikan manusia itu ada, kemudian Allah juga berkuasa untuk mengembalikannya ya. Jadi zat yang mampu menciptakan pertama kali pasti mampu untuk mengulanginya ataupun mengembalikannya. Ya, di sini di dalam tafsir mengatakan bahwa argumentasi rasional ya, menolak kekafiran. Jadi ayat ini adalah argumentasi rasional menolak kekafiran manusia. Gitu. Bagaimana manusia bisa kafir ya, padahal Allah SWT yang menciptakan, Allah SWT yang akan mengembalikan. Allah yang menciptakan kehidupan, kemudian Allah memberikan kenikmatan kehidupan di dunia ini, kemudian Allah yang akan tempat kembali manusia. Nah, kemudian Ibnu Ashur ya di dalam Tahril At-Tanwir yang mengatakan, menegaskan bahwa ini adalah burhanul aqli, argumentasi akal atau argumentasi logis, huwa al-istidlal ala ba'sil mauta bima huwa musyahidun min ijadil hayati ba'dal adab. Jadi ini adalah penegasan untuk memberikan kebangkitan dengan menunjukkan kenyataan bahwa Allah lah yang telah mengadakan manusia dan kehidupan ini, kemudian Allah SWT menciptakan manusia dari yang sebenarnya tidak ada. Jadi
Ibnu Asyur begitu. Kemudian Said Qutb ya di dalam video Al-Qur'annya mengatakan bahwasanya ini adalah istinkari lima kipindul insan. Ya. Jadi kecaman terhadap sikap manusia yang mengingkari Tuhannya. Jadi lima kipindul insan min rabbihi ba'da ma'ahatuhu bini'amil hayati summa yajhadul mud'im. Di mana di sini kata Said Qutb ya, bahwa sini adalah kecaman terhadap manusia yang mengingkari Tuhannya setelah dia meliputinya ya, dengan nikmat kehidupan, namun manusia tetap mengingkari sang pemberi nikmat seperti itu. Jadi di sini ayat ini mengguncang ya, kesadaran manusia serta menghidupkan, di mana di sini manusia sebagai makhluk Allah, ya, kemudian Allah SWT menghidupkan manusia yang merupakan adalah tanda-tanda kasih sayang Allah. Jadi kekufuran adalah bentuk sikap yang tidak tahu diri, gitu kata Said Qutb ya. Ataupun tafsir yang diberikan oleh Said Qutb. Kemudian di dalam tafsir Al-Adwa wal Bayan, Muhammad Amin As-Sinkiti, ya, Muhammad Amin As-Sinkiti ini salah seorang ulama tahun 40-an ya, masa-masa di mana As-Sinkiti ini banyak melahirkan ulama ya, yang salah satunya adalah Muhammad Syekh bin Baz almarhum yang ulama Arab Saudi, ini salah seorang dari murid As-Sinkiti. Ya, Imam As-Sinkiti mengatakan bahwa ini menentukan sisi konsistensi logika. Jadi alladzi qadara ala ijadikum min ghairi syai'in qadirun ala i'adatikum ba'da mautikum. Bahwa Allah SWT zat yang berkuasa untuk mengadakan kalian dari ketiadaan dan paling pasti berkuasa membangkitkan kalian setelah kematian, setelah kalian wafat. Kemudian di dalam tafsir Wahb Az-Zuhairi ya, tafsir Al-Manar, ini Wahb Az-Zuhairi itu baru wafat di tahun-tahun 2000 ini kalau tidak salah. Beliau adalah salah seorang ulama Syria atau Syam, ya Suriah di situ. Jadi amwatan di sini di dalam ayat itu dikatakan amwatan adimina ya laisa lakum wujudan. Summa khalaqakum wa ahyakum summa yumitukum fid dunya summa yuhyikum lil hisab wal jaza. Jadi amwatan sini adalah tidak ada ya. Pertama tidak ada, kemudian belum wujud, lalu Allah menciptakan kalian dan menghidupkan kalian, kemudian mematikan kalian di dunia, lalu menghidupkan kembali untuk hisab dan pembalasan. Jadi seperti itu. Kemudian ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa di sini Allah SWT menekankan dimensi refleksi jiwa, ya, bahwa pergiliran mati dan hidup menunjukkan bahwa kehidupan memiliki tujuan mulia, tidak sia-sia. Jadi hidup itu harus punya tujuan mulia. Ya. Dan lain sebagainya ya dalam hal ini bahwa ini adalah menekankan tentang tadi ya proses-proses kehidupan ini adalah harus menjadi satu paradigma, satu hal yang membingkai kehidupan kita. Ya. Jadi seperti ini yang harus diinikan ya, sekarang itu sejatinya dengan gambaran ini manusia itu beriman kepada Allah SWT, tunduk dan patuh kepada Allah SWT, bukan sebaliknya, ya, bahkan mengingkarinya. Ini Bapak-Bapak sekalian, dari ayat 28 ya dari surat Al-Baqarah ini, di mana di sini Allah SWT tadi kaifa taquluna, bagaimana kau manusia bisa kufur gitu. Ya ini menjadi ini juga menjadi mabda ya, menjadi dasar dalam bentuk hidup. Tentunya dari sini kita bisa menata lalu harus bagaimana hidup ini gitu kan ya. Jadi kalau di sini intinya bahwa kita menetapkan Allah sebagai Tuhan untuk disembah dan kita menetapkan diri kita sebagai hamba Allah gitu kan. Makanya hidup ini adalah untuk mengabdi. Ya, di dalam ayat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa ya'budun ibadah. Nah, tentunya pengertian ibadah bukan hanya sebatas tempat sujud kita di masjid, tapi keseluruhan. Jadi hayatuna kulluha ibadah. Ya. Kehidupan kita itu semuanya Allah SWT. Ini ayat yang juga membuktikan keadilan ilahiyah, di mana Allah SWT telah menciptakan fase-fase kehidupan, fase pertanggungjawaban setelah kehidupan. Jadi Allah ciptakan tadi manusia dan kehidupannya, kemudian Allah juga memberikan guidance, memberikan arahan. Nih, kamu tuh hidup di dunia itu untuk apa tadi targetnya. Lalu di situ Allah SWT menginformasikan bahwa nanti akan dikembalikan dan akan dihisab. Nah itu. Jadi apakah di sini menunjukkan keadilan Allah SWT? Ya. Jadi kenapa manusia kafir gitu seperti itu. Jadi seperti itulah mungkin dari kesimpulan ya atau tadabbur atau hikmah yang bisa kita ambil. Ya itu mungkin tadabbur kita berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lainnya terhadap ayat 28 di dalam surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.